Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, tanggal 8 November tahun 2020. Karena itu, untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa sejenak di rumah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Shalom adik-adik. Waduh. Gimana nih Bang? Kemarin kok kita cuma berdua ya? Cuma berdua, iya nih, untuk menjaga protokol kesehatan Bang. Oke, bener iya. Jadi kalau kemarin berdua aja, Kak Esther sama Bang Alex, sekarang Bang Martin sama Bang Reza dong. Kira-kira udah berapa lama ya Bang kita nggak ibadah langsung nih, kangen banget gak sih pastinya? Oh iya, bulan Oktober tuh kayaknya kita udah nggak ibadah lagi. Gak ibadah lagi, kita vakum. Sampai ada yang nanyain anak sekolah minggu kangen katanya Bang. Iya. Gimana nih sekolah minggu? Gimana nih? Iya, gimana kabar kalian? Iya, adik-adik gimana kabar kalian? Semoga luar biasa loh Bang, karena pastinya Tuhan Yesus baik banget gitu, melindungi, melingkupi, pasti sehat dong di rumah. Lancar semuanya ya Bang ya? Lancar semuanya, iya. Oleh karena itu kita mau mengucap syukur Bang. Yes. Kita mau bangkit berdiri, adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Tapi sebelumnya adik-adik udah siapin dong Alkitabnya Iya, sebelumnya. udah siapin Alkitabnya, jangan lupa mandi juga. Jangan lupa mandi biar seger. Biar seger memuji Tuhan ya. Betul banget. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian, segala puji syukur. Ayo Bang Jo. Sambil tepuk tangan adik-adik di rumah. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, lebih keras. Soraklah haleluya, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian kepadamu. Bukalah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Oke Bang, selanjutnya kita mau memuji Tuhan lagi dong. memuji Tuhan untuk menyambut Tita yang akan Menyambut Tita, dibawakan benar. oleh Amang Sintua. kita. Kita nyanyi lagu apa Bang? Untuk nunjukin bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu kuat, Tuhan itu gunung batu kita. Yes. Tuhanlah kekuatanku. Tuhan kekuatan dan mazmurku. Mari Bang Jo. Adik-adik harus semangat di rumah, harus riang gembira. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat dan maksudnya. Nanti adik-adik akan mengikuti. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat yang pertama. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Adik-adik supaya mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, Bang Martin, sekarang kita mau epistel. Epistel itu apa ya Bang? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Nanti mungkin Amang Sintua akan Iya, Amang membacakan Sintua yang epistel membacakan. Firman Tuhan. Berarti harus denger-dengeran dong ya Bang ya? Iya, adik-adik harus denger. Gak boleh Nggak boleh ngantuk. ngantuk. Gak boleh ngantuk. Harus seger matanya mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan epistel, kita angkat pujian apa Bang? Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Ayo Bang Jo. Boleh sampai tepuk tangan adik-adik. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dari awal, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai
Adik-adik yang terkasih, sebagai pengganti epistel, marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini, yang diambil dari Amos 5 ayat 24. Adik-adik diminta untuk menghafalkan ayat ini, dan saat ini Abang akan bacakan sepotong-sepotong supaya diikuti bersama-sama setelah Amang mengucapkannya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Oke Bang, sekarang kita mau pengakuan dosa. Yes, benar mau pengakuan dosa. Mungkin ya adik-adik boleh dengan sikap berdoa untuk minta ampun sama Tuhan. Mungkin ngejahilin adik atau abangnya atau kakaknya. Iya, di rumah mungkin sering berantem karena ketemu terus pasti tuh Oh Bang. iya, padahal biasa kalau nggak ketemu kangen. Iya. Atau mungkin melawan orang tua atau malas disuruh orang tua, atau adik-adik juga malas belajar, malas ngerjain PR, minta ampun di hadapan Tuhan sambil dengan sikap berdoa. Untuk itu kita angkat pujian Bapa Sentuh Hatiku. Adik-adik nyanyinya sambil sikap berdoa ya. Betapa aku mencintai. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Adik-adik, saatnya kita mengikuti doa pengampunan dosa. Karena itu adik-adik kami minta semuanya untuk berdiri. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Adik-adik, supaya mengucapkan kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Selanjutnya Bang, kita mau membacakan pengakuan iman rasuli, mendoakan pengakuan iman rasuli. Kita mau nyanyi lagu Bang? Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus. Adik-adik kita nyanyi bareng ya.
Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Adik-adik, kita mulai dari awal sambil bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita pengakuan iman rasuli, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ini cut dulu ya, nanti bagian itu ya. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik semuanya mengucapkan kembali setelah Amang mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat untuk pelayanan sekolah minggu. Adik-adik, marilah kita bernyanyi bersukacita sambil mengumpulkan persembahan. Tadi Bang, kita udah pengakuan iman rasuli. Iya, benar. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kalau persembahan itu harus gimana sih Bang? Harus dilipat yang rapi dan nggak boleh dikul-kul atau dikucek-kucek sama kalian. Tadi pasti sebelumnya udah minta persembahan kan sama mama papanya. Tadi kata Bang Reza bilang jangan dikul-kul, berikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti Yes. Bang gimana tuh Bang? Setelah kasih persembahan kasihnya kemana Bang? Bisa langsung kasih ke mama papa dulu atau ke Sintua sektornya masing-masing. Iya bener banget adik-adik. Jadi nanti persembahan yang kalian rapi itu, yang udah buat kalian rapi, kalian kasih ke lewat mama papa, kalian kasih juga nantinya mama papa akan kasih ke Sintua sektor masing-masing. Atau kalau mau transfer orang tuanya ada di link di bawah ini rekeningnya ya. Oke adik-adik. Untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kita mau nyanyi lagu medley Bang. Apa tuh Bang? Lagu medley yang digabung gitu. Oh lagu Berilah yang baik sama Aku diberkati dan aku jadi berkat. Yes. Oke. Ayo Bang Jo. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti
Setelah kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Bang, kita mau dapat makanan rohani Bang. Yes, benar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang kangen adik-adik dengar firman Tuhan? Pasti kangen dong ya. Kangen semua pastinya, Bang. Pasti. Nanti akan sampaikan oleh Amang Pendeta. Apa sih yang perlu disiapin? Alkitab. Yes. Mata yang seger. Mata yang seger. Yang cerah matanya. Terus apa Dan tuh Bang? Telinga yang siap mendengarkan. Dan jangan lupa hati. Gak boleh kemana-mana mikirnya. Gak boleh ke kartun favorit dulu. Gak boleh ke YouTube dulu. Gak boleh main games PUBG, Mobile Legends atau apapun. Jangan ke situ dulu mikirnya. Kita mau fokus untuk siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian apa Bang? Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Dan juga orang tua, jemaat yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, jangan pernah bosan ya mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita sudah lama beribadah di rumah, bekerja di rumah, tetapi semangat kita, iman kita harus tetap bertumbuh kepada Yesus Kristus. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Kita dengarkan ya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu.
Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu dan janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, orang tua, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pasti seorang anak yang baik, seorang anak yang pintar, pasti disukai oleh orang tuanya. Dan tidak ada seorang orang tua yang menginginkan anaknya jahat, anaknya bandal, anaknya suka melawan. Tetapi setiap orang tua menghendaki anaknya baik, patuh, penurut, bahkan suka berdoa, suka beribadah, suka memuji Tuhan. Karena itu di masa pandemik virus COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan kita satu hal, menjadi anak-anak yang berhikmat, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mau berdoa. Walaupun saat ini kita di rumah, belajar di rumah, tetapi sukacita kita sebagai sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan selalu terpelihara karena kita selalu mau beribadah, berdoa kepada Tuhan. Raja Salomo menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang berhikmat. Sebagaimana Salomo diberikan Tuhan hikmat, kemampuan di dalam memutuskan sebuah perkara, kemampuan di dalam memimpin bangsa Israel, kemampuan di dalam menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, tentu karena dia mau dibimbing oleh Tuhan. Karena dia mau bercermin kepada Tuhan, karena dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Salomo seorang raja yang terkenal karena dia dipimpin oleh Roh Tuhan, karena dia seorang raja yang berhikmat, yang senantiasa memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan, menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang sejahtera. Karena Raja Salomo selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Sebagaimana Salomo menghendaki hikmat Tuhan di dalam hidupnya, demikianlah Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berhikmat, yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, menjadi anak-anak yang senantiasa percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, dan percaya bahwa Tuhan mampu memberikan sukacita, kebaikan, kesehatan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi Raja Salomo mengatakan, supaya kita menjadi anak-anak yang berhikmat, kita baca dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ternyata anak-anak yang berhikmat adalah anak-anak yang takut akan Tuhan.
Takut dalam arti hormat, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang suka marah, bukan Tuhan yang suka menghukum, tetapi Tuhan yang baik, yang sering mengajar kita, yang sering membimbing kita, yang sering mengingatkan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah menghendaki kita sebagai anak-anak yang hidup dalam kefasikan, sebagai anak-anak yang suka orang lain tersandung, sebagai anak-anak yang suka orang lain menderita, sebagai anak-anak yang suka orang lain tidak ambil bagian di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak yang mau dituntun oleh Roh Tuhan dan menghendaki orang lain ambil bagian di dalam kerajaan Tuhan. Tentu Salomo menghendaki kita sebagai anak sekolah minggu supaya hidup kita mau dituntun oleh Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tentu orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan, dia dikatakan seperti cahaya fajar, memberikan sukacita bagi orang lain, memberikan semangat kepada orang lain, mau mendoakan orang lain sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tetapi anak-anak Tuhan, janganlah menjadi orang yang hidup di dalam kefasikan, orang yang mau berbuat jahat, yang suka melawan orang tua, yang selalu ketergantungan dengan gadget, tetapi selalu ketergantungan dengan firman Tuhan. Apalagi saat ini kita sedang belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Seakan-akan gadget itu sebagai prioritas. Boleh saja kita memakai gadget, tetapi jangan pernah melupakan Tuhan. Artinya melalui teknologi kita mau lihat bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Tuhan memberikan teknologi supaya kita semakin mengenal jalan Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tentu Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya yang baik, yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, yang mau membantu orang tuanya, yang mau membantu adik-adiknya, kakaknya, yang mau mengasihi, melayani, bahkan mengampuni. Janganlah menjadi anak-anak yang hidup dalam kefasikan. Janganlah menjadi anak-anak yang hidup dalam kejahatan. Janganlah menjadi anak-anak yang suka berbohong, yang suka melawan, yang suka mengabaikan perintah orang tua. Tetapi menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang mau melakukan yang Tuhan kehendaki, karena dia berjalan di jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah ketika kita mau hidup dalam perintah Tuhan, ketika kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, ketika kita mau melakukan Taurat Tuhan, hukum Tuhan di dalam hidup kita. Sepanjang kita mau melakukan hukum Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, saya yakin kita menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, anak-anak yang mencapai cita-cita, anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, karena kita percaya Tuhan pasti mengasihi kita. Karena itu anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang tua yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, para hamba Tuhan, mari kita senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Mari kita senantiasa menjadi orang yang benar, yang senantiasa memberikan cahaya fajar, yang senantiasa menjadi terang bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang-orang di mana kita tinggal. Virus pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita satu hal tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kita harus yakin Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi tantangan persoalan pergumulan ini. Maka jadilah anak-anak yang senantiasa rajin belajar di rumah, rajin berdoa di rumah, rajin beribadah di rumah, dan membuat kita menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yakinlah
suatu saat kita boleh beribadah di Bait-Nya yang kudus ini bersama-sama teman-teman, bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan perhalado, dan doa kita, harapan kita, sepanjang kita mau dibimbing oleh Tuhan, sepanjang kita menjadi anak-anak yang berhikmat, maka sepanjang itu Tuhan menyertai kita, memberkati kita menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga di dalam ibadah online ini kami boleh merasakan berkat Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan melalui sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus kami senantiasa berjalan di dalam tuntunan Tuhan, di jalan lurus, menjadi cahaya fajar bagi orang lain, menjadi sukacita bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun kami tinggal. Berkati anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Ancol Podomoro ya Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati proses pembelajaran. Walaupun saat ini anak-anak sekolah minggu mereka boleh belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, berdoa di rumah, tetapi kami yakin penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami, menjadikan mereka anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami yakin dalam waktu yang dekat boleh beribadah di Bait-Mu yang kudus. Berkati mereka ya Tuhan menjadi anak-anak yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang tetap setia belajar di rumah, berdoa di rumah. Dan berkati orang tua mereka yang senantiasa mendampingi mereka, yang senantiasa menuntun mereka, yang senantiasa menyertai mereka di dalam proses belajar dan ibadah di rumah. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkati seluruh guru-guru sekolah minggu, dan juga hamba-hamba Tuhan perhalado, Amang Pendeta Resort, dan juga tim syuting kami, supaya melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan dan kami tetap sukacita walaupun saat ini kami boleh melakukan semuanya di rumah. Bapa dalam surga, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami akan dosa kami, hapuskanlah segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan,
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya, anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua dan juga jemaat Tuhan, kami Perhaladu Majelis HKBP Ancol Podomoro dan juga guru-guru sekolah minggu dan juga tim syuting kita mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan senantiasa menyertai kita. Horas. Oke, selanjutnya Bang, ini Selanjutnya, ibadah udah selesai, Bang. Ibadah udah selesai, Udah wah nggak selesai. kerasa ibadah udah selesai. Iya. Seperti biasa adik-adik, kita mau mengucapkan terima kasih dulu buat Amang Pendeta, Amang Pendeta, Amang Sintua, Sintua, dan Abang Bang Jojo, Jo dan tim syuting tentunya dong, Bang. Oke, kita mulai dari Amang Pendeta dan oke. Amang Sintua. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Terus ke Bang Jo. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Jo, Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Senyum dong Bang Jo. Oke, terakhir untuk tim syuting. 1, 2, 3. Terima kasih tim syuting, Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke adik-adik, bye-bye adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Senyum jangan lupa. Tuhan berkati. Shalom adik-adik. Gimana adik-adik? Semangat banget nih. Kangen gak ikut ibadah sekolah minggu? Harus dong. Bang bentar lagi ada apa sih? Ada Natal, Ada Natal. Natal itu apa sih Bang? hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Nah adik-adik, untuk menyambut itu Abang punya tugas ya Bang? Iya. Untuk semua kelas. Yang paling menarik nantinya akan dikirimkan hadiah langsung. Hadiahnya pasti menarik Bang. Apa tuh, Bang, Nanti hadiahnya? akan ada sinterklas yang ke rumah kalian masing-masing untuk memberikan hadiah itu. Kalau menarik, emang tugasnya apa sih Bang? Jadi tugasnya adalah kalian bikin video. Video tentang apa sih? Tentang hari Natal dong. Tentang hari Natal tentunya. Tapi tentang apa ya Bang? Videonya tentang harapan. Harapan kalian di hari Natal. Entah kalian ingin sesuatu atau apapun itu, kalian tuangkan di video itu. Nah untuk kelas batita kecil, sedang, besar, terserah kalian. Boleh sama orang tua, boleh sama teman, sama siapapun. Pokoknya harapan kalian di hari Natal gitu ya Bang ya. Nah untuk di videonya sendiri, kalian boleh pakai aksesoris Natal. Aksesoris Natalnya kayak apa tuh Bang? Topi Santa Claus. Topi Santa Claus, Janggut Santa janggut Santa Claus. Nah, boneka-boneka Natal. boneka-boneka Natal dan hadiah Natal. Tapi Bang, ya nggak boleh beli. Oke, nggak boleh beli. Kalian harus buat dari kertas karton,
kertas kardus atau apapun itu. Apapun itu, kalian harus kreatif. Jadi terserah kalian mau bikin pakai apa, yang penting tidak boleh beli. Harus pakai barang-barang yang bisa digunakan aja. Nggak perlu memberatkan lagi. Oke. Sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa di hari Natal. Ditunggu videonya, ditunggu video-video keren, harapan-harapannya di hari ke depan. Setelah itu jangan lupa dikirimkan ke nomor di bawah ini. Nanti jangan lupa ya dikirimkan. Oke, bye-bye adik-adik, see you. Kangen banget sama kalian, sampai jumpa.